Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan bijak hari ini berbicara kepada kita semua. Pesan bijak hari ini berbicara tentang penawar kesusahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konon ada seorang ibu ditinggal oleh anak putranya satu-satunya meninggal dunia. Dan ibu ini merasa kehilangan. Dia sedihnya begitu dalam. Dia menderita luar biasa. Bahkan tiap hari dia menjujurkan air matanya karena kesedihannya yang begitu dalam ditinggal oleh anak satu-satunya itu. Suatu saat dia pergi kepada seorang filsuf yang tua untuk meminta nasihat kepadanya. Lalu filsuf itu memberikan nasihat dan mengatakan kepada ibu itu, "Ibu, aku akan menghidupkan anakmu kembali yang sudah mati itu. Dengan syarat kamu cari biji sesawi dari rumah ke rumah orang lain, di mana rumah itu tidak mengalami kesusahan dan kesulitan hidup selama mereka ada di dalam dunia ini." Lalu ibu ini mengiyakan dan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Pada saat dia sampai di rumah yang pertama untuk mencari biji sesawi, ternyata didapati di dalam rumah itu ada orang yang sudah tua dalam keadaan sakit stroke dan membuat sulit anak-anaknya, menantunya untuk merawatnya. Lalu dia mencari biji sawi ke rumah yang lain. Pada saat masuk ke rumah yang kedua, di situ dia juga mendapati bagaimana seorang suami ditinggal sama istrinya karena masalah ekonomi. Seorang bapak yang lagi di PHK dari pekerjaannya mengalami kesusahan. Lalu dia berupaya lagi untuk masuk ke rumah yang lainnya supaya mendapatkan biji sesawi seperti yang diinginkan oleh filsuf tua itu. Pada saat masuk ke rumah yang keempat, di situ seorang istri masuk penjara karena difitnah oleh orang lain, padahal dia tidak melakukan pencurian. Hampir semua rumah yang dia kunjungi, dia tidak menemukan hasilnya, yaitu biji sesawi yang diminta dengan persyaratan seperti itu. Lalu dia kembali kepada filsuf itu dan memberitahukan, "Bapak, aku sudah keliling ke semua penduduk dan sudah masuk ke rumah satu persatu untuk mendapatkan biji sesawi itu. Namun di dalam setiap rumah yang kukunjungi itu, ternyata tidak ada satupun mereka lepas dari kesusahan dalam hidup mereka." Lalu filsuf tua itu tersenyum dan mengatakan, "Itulah hidup. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mengalami fakta hidup, yaitu sebuah penderitaan dan pergumulan dalam hidupnya." Maka di dalam Mazmur 77 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, "Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu." Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Jadi kesusahan sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Secara nampak atau tidak nampak oleh mata kita, sebenarnya setiap rumah mempunyai kesusahannya masing-masing. Untuk itu, ingat baik-baik Bapak Ibu, jika engkau mengalami kesusahan dalam hidupmu, maka jangan fokus memandang kesusahanmu sendiri, tetapi belajarlah untuk melihat kesusahan orang lain. Karena kesusahan orang lain yang kita lihat, yang kita pandang, akan menjadi penawar buat kesusahan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.